أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya terdiri daripada manusia, hewan, tumbuhan, langit dan bumi. Maka semuanya menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua menunjukkan tidak ada yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah, untuk diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah pun juga mengingatkan kepada kita semua tentang makhluk-makhluk Allah yang besar, makhluk-makhluk Allah yang penting. Di dalam Al-Quran disebutkan semisal hewan-hewan, langit, bumi, gunung, dan semisalnya. Ambil suatu contoh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah manusia tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seekor onta? Dan apakah mereka pula tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit? Yang mana langit sedemikian besar, tidak ada bandingannya dengan kita manusia, yang mana langit menaungi kita dan bumi sebagai hamparan bagi manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau berpikir sejenak bahwa luar biasa Allah menciptakan seekor onta, diciptakan dengan kalimatnya kun fayakun, jadilah maka jadi, kemudian tumbuh berkembang, kemudian menjadi sangat besar, bahkan badannya pun lebih besar daripada kita manusia. Tetapi subhanallah, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjadikan binatang yang sebesar itu tunduk dan patuh kepada manusia. Ini tidak lain mengingatkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya yang begitu melimpah kepada manusia, sehingga kita manusia yang sekecil ini bisa menguasai hewan-hewan yang begitu luar biasa besarnya. Seandainya kita mau berpikir sejenak, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan binatang seperti onta, kemudian liar, buas, tidak bisa dikuasai oleh manusia, maka pasti akan membahayakan manusia, dan manusia tidak akan mendapatkan manfaat daripadanya. Demikian pula ketika Allah mengatakan, wa ilal jibal wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan Allah meninggikan langit tersebut. Dalam ayat-ayat yang lain disebutkan, semuanya menunjukkan kekuasaan Allah dan keluar biasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit yang menaungi kita tanpa ada tiang, tetapi Allah lah yang menyanggahnya dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menggunakan semua apa yang kita miliki titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka bersyukur dan sebagai sarana takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, cepat dekat, Eza.